Kami dari kelompok 10 akan membacakan analisis saham perusahaan dan portofolio kami. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri, Jelito Yoro. Yang kedua, Risa Elviana. Yang ketiga, Kiin Erwin. Yang keempat, Monika Damayanti. Kita masuk ke perusahaan yang pertama, yaitu PT Indofarma Tbk yang akan dibawakan oleh Risa Elviana. Baik, yang pertama ada PT Indofarma Tbk. Indonesia Farma Persero Tbk disingkat dengan Indofarma Persero Tbk atau INAF. Didirikan pada tanggal 2 Januari 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat dan pabrik INAF terletak di Jalan Indofarma nomor 1 Cibitung, Bekasi, Indonesia. Lalu di sini ada analisis teknikal. PT Indofarma Tbk atau INAF, data yang diambil ini pada tanggal 1 Desember 2014 sampai 1 Desember 2019 dengan moving average yang dilambangkan dengan garis ini senilai 3067,65. Chart tersebut juga menunjukkan pergerakan saham sehingga investor dapat mengetahui kapan dia harus menjual sahamnya. Dari chart tersebut, pada akhir tahun 2018 menunjukkan harga saham turun. Lalu ada analisis fundamental. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Dan PT Indofarma Tbk atau INAF, valuasi saham yang kami analisis adalah yang pertama ada PER, yaitu minus 35,36x, lalu ada PSR, yaitu 5,18x, lalu ada PBVR, yaitu 6,35x, dan yang terakhir ada PCSR, yaitu minus 8,85x. Lalu akan dilanjutkan oleh Monik. Selanjutnya adalah PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Kalbe Farma didirikan pada 10 September 1996. Kantor pusat Kalbe Farma berada di Gedung Kalbe, Jalan Let Jenderal Suprapto, KAF 4, Cempaka Putih, Jakarta, nomor 10510. Anak usaha yang dimiliki oleh Kalbe Farma adalah Encephal Putra Mega Trading Tbk, atau dengan simbol EPMT. Produk-produk yang dihasilkan oleh KLBF adalah obat resep dan produk kesehatan. Selanjutnya adalah analisa Kalbe Farma. Analisa yang pertama adalah analisis teknikal. Analisis chart PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF tanggal 1 Desember 2014 sampai 1 Desember 2019 dengan moving average yang dilambangkan dengan garis ungu di dalam data senilai 1.475,500. Chart tersebut juga menunjukkan pergerakan saham sehingga investor dapat mengetahui kapan dia harus menjual sahamnya. Dari chart pada bulan Agustus sampai September 2015, bulan November sampai Desember 2015, bulan November 2016, awal tahun 2018, awal tahun 2019, awal tahun 2019 harga saham turun. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis fundamental. Analisis fundamental dari PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Dengan melakukan analisis fundamental ini berguna dalam mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham, membantu saham memilih saham yang baik untuk investasi, membantu harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Dari PT Kalbe Farma, Tbk atau KLBF, valuasi saham yang kami analisis adalah PER 24,56x, PSR 2,83x, PBVR 3,99x,
dan VCFR 22,74X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiin. Baik, selanjutnya ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nah, perusahaan ini sendiri didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Panggajaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Nah, dari PT Indofood Sukses Makmur sendiri, dia memiliki produk leader of product, yaitu salah satunya adalah mie instan, yang telah menjadi makanan yang sangat digemari di Indonesia. Dan salah satu kota dengan tingkat konsumsi mie instan terbesar yaitu Kota Semarang sebesar 97%. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis dari PT Indofood. Kita akan membahas dari segi analisis yang telah terpapar di situ. Analisis chart dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Kami mengambil data dari 1 Desember 2014 sampai 1 Desember 2019 dengan moving average. Bisa dilihat garis ungu senilai 10.298,75. Nah, chart tersebut juga menunjukkan pergerakan saham sehingga investor dapat mengetahui kapan dia harus sell atau menjual sahamnya dari chart pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 dan menunjukkan harga sahamnya turun. Nah, selanjutnya kita akan ke analisis fundamental. Kalau yang sebelumnya itu analisis teknikal. Nah, analisis fundamental dari PT Indofood sendiri itu menggunakan aplikasi RTI Business. Dengan melakukan analisis fundamental ini, berguna dalam mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar pasar saham, membantu memilih saham yang baik untuk berinvestasi, dan membantu harga ajar suatu saham. Nah, analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu beberapa nominal rupiah saham itu layak dihargai, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP valuasi sahamnya yang kami analisis adalah PER yaitu 22,45x, PSR itu ada 2,67x, dan PBVR itu ada 4,47x, dan selanjutnya ada PCVR yaitu 15,29x. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Jelita Oroh, yaitu PT Unilever Indonesia. Oke, selanjutnya PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Awalnya pada 5 Desember 1933, perusahaan ini bernama Liver Zip Fabrieken NF dan diubah menjadi PT Liver Brothers Indonesia pada 22 Juli 1980. Kita masuk pada analisis teknikal. Analisis chart PT Unilever Indonesia Tbk atau yang disingkat UNVR. Dianalisis di chart ini dari tanggal 1 Desember 2014 sampai 1 Desember 2019 dengan moving average atau garis ungu senilai 8.726. Chart tersebut juga menunjukkan pergerakan saham sehingga investor dapat mengetahui kapan dia harus menjual sahamnya. Dari chart pada akhir tahun 2016, awal tahun 2018, akhir tahun 2018, pada bulan Mei sampai Juni 2019, harga saham turun. Selanjutnya, masuk ke analisis fundamental. Analisis fundamental PT Unilever Tbk atau UNVR menggunakan aplikasi
RTI bisnis dengan melakukan analisis fundamental ini berguna dalam mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham, membantu memilih saham yang baik untuk investasi, membantu harga agar membantu harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Dan valuasi saham yang kami analisis di PT Unilever Tbk ini ya. Yang pertama, YER 43,97x, PSR 7,33x, PBFR 45,37x, dan yang terakhir PCFR 85,55x. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Ya, di sini ada analisis portofolio. Kita mendapatkan data dari analisis portofolio seperti dalam slide berikut ini mengambil dari Yahoo Finance. Yahoo Finance bagian historical data, dan kita hanya mengambil bagian dari ADJ close dari emiten yang kita inginkan. Dan kita juga yang empat bagian dari sebelah kanan itu adalah return Unilever, ICBP, INAF, dan KLBF. Itu didapatkan dari perhitungan dalam Microsoft Excel. Next. Dan di sebelah kiri itu ada tabel correlation dan cover. Itu juga didapatkan dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel, menggunakan data analyze, dan solver. Next. Dan ini juga tabel yang kita dapatkan dari menghitung data di Microsoft Excel menggunakan solver, yaitu korelasi, correlation, dan itu di bawah ada average monthly return atau rata-rata pendapatan bulanan. Itu ada cuman Indofood, Sukses Makmur Tbk, dan Indofarma. Saham dari 4 saham yang kita pilih yang paling terbaik. Dan itu yang bagian risiko ICBP kita juga dapatkan dari perhitungan menggunakan solver. Dan yang bagian weights ada ICBP, INAF, itu kita juga mendapatkan menggunakan solver di Microsoft Excel. Next. Lalu, saran yang diberikan untuk investor. Kami menyarankan para investor untuk memegang saham mereka sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Karena ketika pandemi ini selesai, maka kemungkinan saham bisa dijual dengan harga tinggi. Kemudian, kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan data dari keempat saham di atas, kami memilih 2 perusahaan, yaitu yang berpotensi untuk diinvestasikan adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP, dan PT Indofarma Tbk atau INIV. 2 perusahaan ini kita pilih berdasarkan perhitungan kami dengan data yang ada melalui Microsoft Excel dengan menggunakan solver yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Mon. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Selamat malam.